Mau ditempatkan jadi pendeta itu harus tanda tangan satu surat yang mengatakan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Wih, tanda tangan pertama itu pergi dengan, aduh sinyal tidak ada, air susah, jalan tidak ada. Musim hujan itu anjing saja tak tanam. Wih, gitu. Mau bagaimana? Mulai geser sedikit-sedikit, wih bahaya. Sampai sana semangat melayani itu toh. Melayani dengan ngeri. Ada satu waktu beta pimpin ibadah syukur sidi. Satu hari itu 18 kali. Itu tambah makam puji itu sebenarnya. Tapi orang bilang pendeta macam pendeta Yandi itu. Cocok di kota. Cocok. 5 tahun kemudian mutasi. Beta pergi lebih pedalaman lagi. Terus beta bertanya, masa macam pendeta begini di kampung? Baru beta mengerti, beta mulai merasa diri pantas. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu ini ketika kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita hari ini di ibadah syukur perayaan ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Kita ada dalam semangat tema ini, berdasarkan iman, membangun dan berdampak bagi bangsa. Sama-sama 1, 2, 3. Berdasarkan iman, membangun dan bagi bangsa. Saja kita merenungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka kembali bagian ini, Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yang sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat jangan bilang amin. Itu tidak berdampak itu. Dampak buruk itu. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara, ini terlalu tegang ini. Sudah makan belum ini? Aduh kasihan. Tapi baik. Baik. Tahun ini 2025 Indonesia ulang tahun keberapa kemerdekaan? 80 itu sebanyak atau sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup di 80? Tambah kacau itu jawaban. Tapi di awal saya mau kasih tahu kita, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis, sama-sama. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu berat badan kok hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Waktu belum kerja di Freeport itu pakai celana nomor 27. Kok tidak ada masalah, perut rata.
Sekarang perut rupa ada 3. Satu di sini, satu di sini, satu. Namanya dewasa apa? Biologis. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok. Orang Manado bilang gode. Cocok. Dewasa apa yang pertama? Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mertukan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Ada. Ada ikut ibadah juga. Wah, bahaya itu orang itu. Di Kupang itu kalau ada yang biasa tersinggung di orang banyak. Orang suka bilang begini. 3. Dewasa iman. Sama-sama. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tidak tergantung kita ada di dalam gereja dan ada dalam ibadah-ibadah begini, tidak tergantung. Tapi dewasa iman itu begini. Ada anak umur 3 tahun. Ada mimbar berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Bisa tidak? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Mimbar. Anak atau mimbar? Nah, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis meminta masalah berubah. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28. Kenyataan sudah 34. Harapan menikah dengan dia. Kenyataan dia nikah dengan kita pun teman sendiri. Macam mau ramas dia begitu kan. Tapi orang dewasa iman dia tahu. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita orang terlalu sibuk dengan orang lain. Sampai lupa rubah diri sendiri. Padahal mau rubah ini dunia. Berdampak bagi dunia. Mulai dari mana? Dari diri sendiri. Baik, itu iman. Iman itu menarik. Membedakan orang beriman dan tidak beriman itu gampang saja. Membedakannya gampang. Oto datang dari Timika ke sini toh. Sampai jalan kecelakaan. Tinggal 2 orang yang selamat. Yang hidup tinggal 2. Satu beriman, satu tidak beriman. Yang iman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman bilang, untung tadi kita lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Di satu peristiwa yang sama. Yang percaya bilang untung. Yang tidak percaya bilang untung. Di Freeport ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Untung. Mulai kacau tuh. Ini mau berdampak apain? Oke, hafal ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, penjelasannya ringan saja begini. Dasar itu fondasi. Pernah lihat fondasi? Pernah kok tidak? Di Freeport tidak pernah lihat fondasi. Teori tentang fondasi itu ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dia fondasi dari apa? Harapan, idealisme masa depan, visi, cita-cita. Saudara mau jadi gubernur Papua Tengah periode 2080, silakan. Itu cita-cita. Saudara mau jadi manusia terkaya sedunia, silakan, itu cita-cita. Yang ibu-ibu ya nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita membangun harapan itu. Amin. Karena orang tidak beriman pun dia ingin menjadi gubernur Papua Tengah periode 2080. Dia juga kepingin menjadi orang paling kaya sedunia. Dan kalau dia perempuan ingin jadi wanita tercantik
Hafalin orangnya. Dasar dari yang kita harapkan, cita-cita. Dan bukti dari apa? Yang dilihat atau tidak dilihat? Tidak. Bagaimana menjelaskannya? Arsitek. Tahu arsitek? Tidak tahu arsitek. Di sini ada arsitek. Ada? Bisa minta tolong. Arsitek itu, kalau dia mau bangun satu bangunan, dia mau gambar satu bangunan. Pertama-tama dia taruh di kepala. Menghadap mana ini gedung? Berapa lantai, tangga di mana, jendela di mana, pintu di mana, kamar ada berapa. Dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan itu dia coba gambar di satu kertas putih. Mulai kelihatan kan? Setelah dia dari kelihatan begitu, orang mulai mengerjakan. Bangunan itu bagus, jadi. Banyak orang kan datang foto-foto di muka gedung itu toh. Ada yang bilang, saya mau tanya, yang foto-foto di muka situ dia tahu ini kekuatan gedung. Yang tahu siapa? Yang menggambar dan mengerjakan. Dan dengan ringan sekali Alkitab bilang, dan kamu adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Sekarang kita belajar untuk menjawab tema ini dari panggilan terhadap Abraham. Seorang saksi iman toh, bapa dari segala orang beriman. Yang menarik itu adalah saudara-saudara, untuk jadi bapa sejumlah orang beriman macam gampang sekali. Tinggal ganti nama dari Abram menjadi, kok gampang sekali. Segampang itu? Tidak. Tidak. Ini bukan sekedar ganti nama. Seperti kita pun anak-anak masih di kampung, dia pun nama Yakobus. Orang biasa panggil apa? Kobus. Sukar jadi Freeport begini 6 bulan dia ganti nama. Jangan panggil Kobus, panggil Jeko. Tidak. Beda. Tidak sama. Di sini ada yang biasa ganti-ganti nama itu. Bukan ringan begitu. Di kampung dia punya nama Maria. Orang biasa panggil apa? Mia. Datang kerja di Freeport ganti nama. Jangan panggil Maria, kurang bagus. Apa? Manohara. Wah ini. Bukan begitu. Perubahan nama dari Abram menjadi Abraham adalah sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Masa lalu tidak bisa tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Lagu dunia seorang bisa Jang bale. Bale apa? Masa lalu tidak bisa dirubah, masa depan bisa dirancang. Secara cepat saya sampaikan beberapa hal ini tentang masa lalu. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu Abram itu orang kaya di kampung. Kalau orang kaya di kampung dulu itu tanah luas. Hewan banyak, termasuk babi. Ada banyak di kampung. Ada harta, ada budak banyak. Abram, terus Tuhan bilang gini, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di tempat baru itu tidak ada tanah satu jengkal pun, tidak ada. Supaya apa? Supaya dia belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya belajar bersandar kepada. Kasih tahu kawan di sebelah. Kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Supaya belajar bersandar kepada Tuhan. Pergi ke satu tempat. Supaya Tuhan tunjukkan. Saudara tahu. Makin jauh perjalanan itu saudara. Makin jauh perjalanan itu jago hilang Bapak. Makin jauh perjalanan. Pernah jalan kaki? Jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita. Orang tidak kita harapkan, bahkan Tuhan pun kita tidak harapkan. Pernah naik motor, naik ojek, pernah? Dia gas lari dari sini. Saya yakin yang di belakang akan takut. Dia bilang, yo pelan sedikit. Ini kenapa? Kita pedada yang kuat. Terus itu ada yang tidak bisa tante. Kenapa? Hanya bayar 5.000. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 dulu baru pakai. Tapi teori ini jelas. Mulai jauh perjalanan, mulai ada rasa takut toh. Lebih jauh lagi. Pernah naik bis.
Jangan bis yang ini anti peluru aja gampang. Yang bis biasa dong, pernah. Di samping sopir. Jalan yang berlikuk-likuk begini ada, pernah ikut. Pernah saudara rasa yang sopir belum injak rem kita mau angkat kaki injak begini, pernah. Makin jauh perjalanan kita bukan sapa-sapa. Amin. Yang gaya-gaya dong itu main belum jauh itu. Pernah ke pantai? Dengan siapa itu? Tidak, kita ini investigasi sekaligus. Saudara kalau bermain di pantai, itu kan dia punya air hanya sampai kan. Bisa bilang, pinggir pantai, foto-foto, pinggir pantai. Coba masuk 500 meter ke dalam. Perahu sudah mau tenggelam, tolong foto. Jago hilang Bapak, makin jauh jago hilang. Yang gaya-gaya itu dalam belum jauh, lebih jauh. Naik kapal laut, pernah? Di mana itu? Saudara di NTT itu, apalagi musim timur begini, naik ferry. Nah ferry ini kan ASDP, angkutan sungai, pakai di Laut Sabu yang bisa berenang 10 km pun kalau tenggelam di Laut Sabu itu tidak ada guna itu 10 km. Musim timur ini berat, mau pulang itu berat. Maju, mundur. Kalau lihat ada pendeta di atas, orang datang pendeta, yo boleh orang ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, tidak pernah. Tapi di laut itu ibadah lancar. Di Freeport ada begitu? Ada yang tidak pernah ibadah tapi izin pulang terus itu. Oke. Yang menarik kalau ibadah di laut itu waktu persembahan. Itu katong saya pakai tangguk persembahan. Pertama kan memang saya ada toh, tidak ada di situ. Tapi yang kedua, mesti pakai dus besar begini. Kenapa pakai dus? Karena kalau ibadah di laut yang bergelora itu, yang bawa persembahan itu datang sekali isi begini, dapat berapa saja semua masuk. Tidak lewat otak itu dia. Beda kalau ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Beda itu. Kalau ibadah di darat yang bawa persembahan itu datang, kita isi tangan di saku begini macam lama ya. Selama bermata putar 2-3 kali. Macam ada firasat itu macam. Angkat persembahan, taruh begini, yang bawa persembahan selewat per dia kali. Kenapa? Tadi kita isi yang merah. Makin jauh itu. Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Pernah naik pesawat? Atau yang biasa cuti dan jalan kaki? Wah, kalau naik pesawat itu menarik. Kalau Boeing terbang kira-kira 36.000 kaki toh di atas permukaan laut. 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km toh. 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh terus mati. Belum jatuh, dia baru mati gitu. Mati. Di 12 kilo itu kan itu sudah zona aman itu. Bisa lepas sabuk pengaman, bisa jalan-jalan sedikit. Tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala. Ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, ada pengumuman begitu, ada yang berani protes? Ada. Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali untuk apa? Jago hilang Bapak, jago hilang. Mau kencing juga tunda. Dia pergi duduk di situ. Waktu dia duduk ada anak kecil satu ribut-ribut. Dia bilang, "Adek, doa." Yang gaya-gaya itu jalan belum jauh itu. Pergaulan masih di pinggir-pinggir pantai itu. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah apalagi Grab.
Di kecepatan itu kan pesawat tabrak awan toh. Waktu tabrak itu kan guncang itu pesawat. Yang menarik itu kalau ada orang Kristen di atas pesawat. Waktu tabrak guncang semula, Yesus. Di darat itu kaget maki. Beta belum pernah dengar orang maki di pesawat, belum pernah. Di sini ada yang biasa maki-maki, ada. Ada di sini dia. Kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat. Pas musim hujan itu. Beta yakin pas kembali itu di mes langsung ada persekutuan doa itu. Makin jauh perjalanan, kita bisa andalkan diri. Tidak bisa. Hanya Tuhan. Amin. Amin. Pergi ke satu tempat yang akan ketunjukkan kepada. Kami punya anak-anak dari kampung itu kalau pergi sekolah di Kupang, di kota. Di kampung itu jago sekali. Rokok. Hai. Sampai Kupang mau tidur, anak mabok datang. Jago hilang. Dia pulang kembali ke kampung, ada anak-anak kecil mau tahan dia. Dia hanya bilang, ade, kakak so lewat. Sama-sama, 1, 2, 3. Ade, kakak. Kasih tahu dia di sebelah, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Kasih tahu dia. 1, 2, 3. Ade, kakak so lewat. Saya senang. Tadi Kak Guntur tuh pimpin pujian mantap sekali. Tepuk tangan dong buat mantap. Dia berdoa. Tadi siang kita masih makan, dia tetap berdoa. Andalkan Tuhan, mantap itu. Ada yang lain baru pertama kali pimpin tuh harap Tuhan sekali. Di grup dia bilang tolong ini pertama kali tampil, ini pertama kali. Tolong doakan. Wih, sukses sekali. Itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan, sama-sama pasti lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pertama, sukses sekali. Di grup dia bilang terima kasih, su dukung doa, su bagus sekali. Karena dikasih kepercayaan, makin biasa, sudah berdoa lagi, sudah latihan, datang langsung bilang, musik, teneng, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Improvisasi tidak ada masalah. Masih berharap kepada Tuhan atau tidak. Amin. Macam dulu baru mau tes di Freeport ini kan berdoa keliling semua gereja kan. Minta kalau boleh diterima di sini. Kalau bisa langsung GM. Sudah lulus bikin syukuran. Gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang sunyanda. Mulai selalu ada alasan untuk tidak ibadah. Tidak ibadah kita tanya, Bung, ibadah. Dia tidak bisa. Kenapa? Sibuk. Hari ini kalau ngomong sibuk itu seperti derajat agak tinggi. Sibuk. Ada yang biasa omong begitu. Ada di sini sekarang ini. Berharap pada Tuhan. Adek, kakak. Kedua, Abraham. Masa lalu kan. Abraham itu suami yang tidak setia. Menunggu lebih dari 20 tahun istri tidak hamil-hamil toh. Terus dalam budaya patriarki perempuan tidak boleh atur-atur laki-laki. Laki-laki atur perempuan. Tapi dalam konteks ini Abraham kok seolah diam. Kalau kita dramatisir itu pasti orang dua sambil makan kacang, minum teh. Terus Sarah bilang begini, Papa mau ada anak, mari kita sutua begini. Kalau Papa mau, Papa dengan kita pembantu. Beta bayangkan pasti Abraham bilang, kalau Mama pikir itu baik.
Kalau mama pikir itu baik, papa ikut. Ini papa bagaimana ini? Ini Abraham toh. Sekarang dia menjadi Abraham. Suami yang menunjukkan kesetiaannya. Bahkan ketika istrinya hamil tua. Coba bayangkan ibu-ibu umur 70 tahun hamil. Wih. Kurus, tinggi, keriput, gigi tidak ada, rambut. Wih. Tanggung jawab. Saya mau tanya ini, suami-suami yang kerja di Freeport ini setia semua? Saya lihat saudara sendiri ragu ini. Ini suami ini mau berdampak bagi bangsa, keluarga saya dia tipu-tipu. Saya mau tanya, suami di sini aman semua? HP aman? Pola tidak rumit? Ada suami yang di HP itu pola rumit. Mesti pakai sidik jari lah, kontak. Hei, dia polisi rahasia kah? Aneh sekali. Beta baca satu status di Facebook itu, terasa juga tuh. Orang bilang begini, istri pinjam HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Suhapus ke belum? Jujur sudah. Ini tadi di ibadah di kantor apa itu situ. Beta tanya, di sini ada yang LDR? Ada, banyak LDR. Beta hanya mau kasih tahu begini. Hawa itu, Adam baru setengah sedikit. Adam hanya tidur, datang ular so tipu. Apalagi LDR. Itu pulang ular so melilit itu dia. Racun so masuk itu dalam. Hanya kasih ingat. Ada yang tanya, Pak ular di mana? Ular di sini mungkin. Hati-hati. Tapi kita percaya suami-suami di sini aman toh. Saya lihat saudara macam aman. Tiga, Abraham. Abraham itu setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu. Abraham itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Itu kesepakatan orang lain, orang dua. Ini anak usia belasan tahun, dia setuju permintaan untuk mengusirnya. Bapak macam apa ini? Bapak apa ini? Yang mau berdampak bagi Indonesia, memenangkan Indonesia bagi kemuliaan. Bapak apa ini? Ini Bapak Budi. Tapi Bapak di sini bertanggung jawab semua. Bapak siapa? Ada orang tanya saya, pendeta, ini anak tidak tahu mau bikin ke mana. Tapi bermaksud apa? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah. Tapi anak model begini terus. Tidak tahu dia ikut siapa. Kita bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia mama, ikut dia papa. Masa ikut beta pendeta? Tapi beta kasih tahu, Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil dengan nama yang baik, nanti orang jadi baik. Jamie, Yanti, Maria, nanti dia jadi baik. Kenapa? Ada orang tua yang panggil dia anak, weh babi. Orang tua tidak bisa panggil dia anak babi, tidak bisa. Pertama karena memang tidak bisa. Kedua, kalau dia anak babi, dia papa. Panggil dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu uang hasil judi, hasil korupsi,
hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih makan keluarga. Tidak jadi darah daging itu, tidak jadi. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan aku. Supaya kalau turun sini tidak usah itu security tahan kita, periksa. Tidak usah, jangan ya. Di sini ada pemeriksaan. Ya karena ada kecurigaan. Cukupkan diri saja dengan apa yang ada pada kita toh. Suaman itu. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama 1, 2, 3. Anak-anak itu pelajar cepat. Hanya akan mengulang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Papa biasa pukul mama, kita melahirkan seorang anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Melahirkan seorang anak perempuan yang tak kuliah laki-laki. Papa mabok, anak mabok. Mama tukang tipu, anak tukang tipu. Ada papa yang tidak mau dia anak merokok. Tapi dia bilang, Joni, yo, bakar memang. Joni datang setengah. Anak-anak ini hanya begitu. Tapi bapak-bapak di Freeport ini bertanggung jawab semua. Mantap? Untuk anak dari siapa ini? Anak sendiri toh? Bukan yang apa? Oke, yang keempat, Abram. Abram itu berani jalan karena ada janji. Tapi sekarang dia harus berjanji untuk jalan. Abram, dari pihakku ini, dari pihakku. Orang kalau berjalan karena ada janji, dia bilang, dapat apa, siapa di sana, berapa yang saya dapat. Jalan karena ada janji. Tapi berjanji untuk jalan. Apapun terjadi. Gas. Tambah 2, orang. Apa itu? Dia mulai kacau kita di otak ini. Betul. Berjanji untuk jalan. Ini panggilan untuk apa? Panggilan untuk 2 hal. Pertama, panggilan untuk merendahkan diri. Kamu jadi bapak. Kamu saya panggil duluan. Cukup jadi bapak. Orang lain nanti akan jadi raja. Panggilan untuk merendahkan diri. Kita datang duluan. Tapi cukup jadi bapak. Orang lain jadi raja. Tapi yang kedua, ini panggilan untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, pakai selagi bila saatnya nanti ku tak hidup ini apa? Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena suatu tua, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena sakit. Tapi waktu menyebutkan namamu orang bilang, itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya. Tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di pintu, orang-orang bilang, apa? Beban muncul. Hidup jadi berkat sedikit. Amin toh? Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua ini sudah kasih karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu kelihatan, yang punya karunia memberi ada duduk di atas mobil mewah. Saya tidak khotbah teologi sukses, saya tidak. Saya punya poin sendiri. Kok dia ada di mobil mewah tanda sukses? Yang punya karunia menerima lagi duduk minta-minta. Waktu orang 2 baku lihat begini satu, waktu itu kan Anda dapat karunia memberi. Kenapa sekarang lebih kaya dari saya, lebih sukses? Dia bilang, kawan, karena Tuhan Allah tahu kita harus selalu memberi. Maka kepada kita Tuhan memberikan lebih. Karena engkau mau kasih orang ini lihat. Kalau kawan ini kan karunia menerima, jadi dimanapun yang di Freeport ini paling banyak karunia apa ini? Tidak usah omong. Oke, baik. Yang pendeta yang diomong dari tadi itu baru pengantar.
Ini baru mau masuk khotbah. Kan tadi saya bilang saya mau cepat-cepat dulu yang itu tuh. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi kita bicara tentang masa depan. Susah waktu main 20 menit, tapi nanti error sedikit. Kita mulai sekarang. Tuhan panggil Abraham untuk apa? Jawabannya ringan saja. Untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan. Tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di tengah dunia. Tuhan Yesus ajak kita berdoa. Jadilah kehendakmu seperti di, saya mau tanya dulu, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Memang kita semua belum pergi, tapi beta tanya ini. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Amin? Mantap? Yes. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Pendeta, belum waktu Tuhan. Nah, belum waktu Tuhan kita pergi sana, tapi tanda-tanda kerajaan sorga harus sudah terjadi di sini. Kerajaan sorga bicara tentang pemerintahan. Pemerintahan surgawi terjadi di sini. Kalau pemerintahan surgawi terjadi di sini, ada kasih atau tidak? Ada keadilan, keberpihakan pada yang susah. Masih ada kebodohan, kemiskinan, sakit, penyakit dan sebagainya. Allah mau memerintah di sini dan Tuhan panggil orang turut serta di situ. Tuhan panggil Abraham itu cukup menjadi saksi. Sama-sama 1, 2, 3. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan. Tuhan tidak panggil kita jadi pembela. Apalagi jadi hakim. Cukup jadi saksi. Tidak usah bela-bela Tuhan. Dia terlalu kuat membela dirinya sendiri. Kita yang terlalu lemah dan membutuhkan dia untuk menolong kita. Saksi. Dia datang tanya, tanda damai sejahtera sudah ada. Bagi bangsa ini. Dengan iman. Ini tema ini. Tidak tahu siapa yang pilih. Mantap itu. Dengan berlandaskan iman kita membangun dan berdampak. Nah, mau berdampak tanpa tanda-tanda kerajaan surga, dampak apa? Dampak itu. Dampak kerajaan surga. Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Tapi saudara tahu, tujuan Tuhan itu bisa bergeser dengan tujuan kita. Tujuan Tuhan bisa bergeser karena tujuan kita. Bagaimana bisa bergeser? Tujuan Tuhan itu mulai bergeser ketika tiap-tiap kita mulai merasa pantas. Waktu katong mulai merasa pantas, tujuan Tuhan mulai geser. Sebagai beta pendeta Gemit, gereja Masehi Injili di Timor, mau ditempatkan jadi pendeta itu harus tanda tangan satu surat yang mengatakan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Wih, tanda tangan pertama itu pergi dengan, aduh, sinyal tidak ada, air susah, jalan tidak ada, musim hujan itu anjing saja tak tanam. Wih, gitu. Mau bagaimana? Mulai geser sedikit-sedikit, wih, bahaya. Sampai sana semangat melayani itu tuh. Melayani dengan ngeri. Ada satu waktu beta pimpin ibadah syukur sidi. Satu hari itu 18 kali. Itu tambah makan puji itu sebenarnya. Orang bilang pendeta macam pendeta Yandi itu. Cocok di kota. Cocok. 5 tahun kemudian mutasi. Beta pergi lebih pedalaman lagi. Terus beta bertanya, masa macam pendeta begini di kampung? Baru beta mengerti, beta mulai merasa diri pantas. Hati-hati dengan mulai rasa diri pantas. Nanti Yakobus akan jadi Jeko. Yang Maria akan jadi. Hati-hati. Kita hanya hamba. Bahkan Alkitab bilang, hamba yang tidak ada guna. Amin kok. 1, tujuan Tuhan. Kedua, beta cepat-cepat ya. Mau makan malam.
Tadi ada yang mengaku belum makan kan? Itu tanda damai sejahtera tidak ada. Oke, kedua. Ada tujuan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kasih kita pergi dengan kosong. Dia lengkapi kita dengan karunia. Sama-sama 1, 2, 3. Secara cepat Paulus bilang karunia dibedakan dalam 2 kelompok. 1, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini sama dipakai untuk pembangunan jemaat. Soalnya adalah banyak orang tidak berusaha menemukan karunia apa yang ada padanya. Tapi dia berjuang untuk lihat orang lain pun karunia. Itu yang jadi masalah itu. Orang kalau tidak menyelidiki dirinya, dia tidak dapat apa-apa yang Tuhan taruh di sini. Lebih dari itu apa? Dia tidak akan buat apa-apa bagi negeri, bagi diri. Kamu mau eksplor apa di sini? Saudara buka Keluaran pasal 31. Ayat 1 sampai 5, saudara akan temukan. Orang-orang yang pertama kali dipenuhi dengan Roh Kudus adalah para pekerja profesional. Seperti saudara. Dia akan menata ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kerja dengan Roh Kudus. Itu dimulai dari karunia yang Tuhan taruh pada kita. Amin. Saudara ada karunia apa? Di gereja tuh aneh. Kadang-kadang ada orang tahu menyanyi tapi dia tidak menyanyi. Pendeta tanya dari mimbar. Ada paduan suara, ada vocal group? No. Tapi kalau dengar bilang pimpinan Freeport, gubernur dan presiden Republik Indonesia akan beribadah di sini. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan tari-tarian. Ini karunia makam puji ini dia punya. Ini merusak bangsa. Bangsa ini tidak akan maju dengan orang yang makan banyak juga. Karunia kalau ya oke. Yang pertama tadi apa? Tujuan Tuhan. Yang kedua dilengkapi dengan apa? Tapi yang ketiga ini penting. Dia suruh kita. Kamu harus belajar dari orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Harus belajar dari Abraham sendiri. Tapi engkau belajar dari raja-raja, dari siapa-siapa yang ada di situ. Kenapa? 2 hal. 1. Pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan itu beda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi beda, Tuhan berjumpa dengan Bapak beda, Tuhan berjumpa. Supaya kalau ketong semua berkumpul begini bicara tentang perjumpaan yang berbeda, kita bilang ternyata Tuhan. Kedua, karena manusia itu terbatas. Bukan saja terbatas biasa. Kepintaran itu terbatas. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir sah. Ulang. Pintar itu, bodoh itu yang tidak ada batas. Mengalir. Di Kupang itu kalau orang setelah lalu bodoh, dia bilang, bodoh ukur-ukur. Bagi-bagi itu bodoh orang lain. Jangan semua bodoh lu bawa nih. Supaya apa? Kenapa Tuhan kasih kita terbatas? Supaya apa? Supaya kita butuh orang lain toh. Karena itu tidak ada Superman di dunia, tidak ada. Itu toko dulu yang kita masih kecil bermain gambar. Superman pakai pakaian serta balik. Yang di dalam di luar di dalam. Bagaimana dia? Tidak ada Superman dalam gereja. Yang ada apa? Super team. Bangun bangsa ini tidak bisa bangun sendiri. Super team. Kerja di Freeport kan tidak bisa sendiri toh. Melayani saya tidak bisa sendiri. Pendeta Yandi itu hanya tahu. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, tahu alat musik? Tahu tapi hanya satu. Apa itu? Ini pun alat musik tiup. Apa? Saksofon? Tidak. Harmonika? Bukan. Lalu livery, fluid itu. Itu yang lain kita tahu. Supaya kalau datang ibadah begini, Pendeta Yandi cukup khotbah. Yang main ini lain toh. Yang main itu barang lain, yang pukul itu barang itu pukul. Itu dia lain.
Saudara bisa bayangkan ketidak kalau pendeta yang di khotbah dia pindah main-main di sini, dia pindah lagi, dia lama-lama dia gila. Kita butuh orang lain toh. Persoalan penting di bangsa ini adalah mengelola tim. Paling pusing ini urus mengelola tim ini. Dan lebih dari bangsa ini adalah mengelola perbedaan-perbedaan. Bangsa ini agak bermasalah dengan mengelola perbedaan. Padahal siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Karena fakta kosmis menunjukkan segala sesuatu yang di dunia itu berbeda-beda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada. Beda kok tidak? Beda. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya yakin jemaat yang hadir itu, dorang bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa itu? 44 tahun. Dalam khotbah beta bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu. Itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Pakai bahasa Kupa bilang itu bakorek-bakorek semua. Ya tuh. Kita berbeda. Karena itu Tuhan belajar dari orang lain. Kita boleh bergabung di orang lain tuh. Tuh. Dalam sebuah ibadah. Betul wilayah 10 menit. Tunggu cepat saja. Dalam sebuah ibadah tuh sebelum khotbah ada kesaksian dari ibu-ibu. Dia bangun bilang begini. Satu waktu antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. Wih, mantap. Dia di surga itu terlalu bagus. Dia jalan-jalan di surga yang dia lihat ruangan-ruangan. Di pojok. Dia coba lihat ternyata itu dalam ruangan penuh dengan mulut-mulut. Dia tanya malaikat. Malaikat, kenapa di dalam situ penuh dengan mulut-mulut? Dia bilang, malaikat jawab bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbah bagus ya, DP mulut di surga, kaki tangan ada di neraka semua. Beta tersinggung itu. Waktu mau khotbah beta bilang, ibu, orang dua selesaikan yang tadi itu, selesaikan yang tadi. Ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, potong ibu pun jari kelingking. Terus luka, darah so keluar, coba ibu bilang, so rasa. Dia bilang tidak bisa. Nah itu. Alkitab bilang begini. Yesus kepala gereja dan orang ini adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata kan dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Siapa yang malam-malam perut sakit dia mau pergi di WC, terus kaki bilang, perut. Maaf Jo, pergi sendiri. Betul atau tidak? Alkitab bilang kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Sudah yang penting mengertilah. Iya toh? Itu penting untuk kita memahami kesatuan. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya menjadi seragam itu satu baju putih semua putih, satu bilang do semua do. Menjadi seragam itu A, B, C sama. Menjadi satu adalah mengelola perbedaan. Karena kita butuh orang lain. Kita ini ada nama kok tidak? Ada. Nama untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang pas makan? Yang makan. Kan tidak. Tidak. Jadi tolong, jangan terlalu bergaya. Saya naik bis dari orang-orang Indon tidak pernah bicara dengan saya dulu di sini. Kerja sama-sama di Freeport tidak tahu cerita. Tapi berharap bekerja bagi Indonesia, memenangkan. Oke, tiga. Pertama apa? Tujuan Tuhan. Kedua dilengkapi dengan apa? Karunia. Tapi yang ketiga apa? Belajar dari orang lain. Keempat apa? Fokus. Sama-sama 1, 2, 3. Fokus.
Urus itu. Urus yang kau tahu saja. Jangan kasih tengah kau pun pekerjaan, urus orang lain punya apa, lapor-lapor pimpinan. Di Freeport ada yang tukang lapor-lapor orang. Ada di sini dia. Coba tunjuk, mau kuti dia pun bibir itu. Bisa begitu. Fokus saja yang kita bekerja tuh. Fokus saja. Karena tadi pintar terbatas. Yang tidak terbatas itu. Saudara kalau sakit, pendeta sakit nih, pergi di rumah sakit. Hei dokter, kita ada sakit. Dia periksa, dia bilang, oh ini berhubungan THT. Jadi pergi di situ pendeta. Sampai di situ dia periksa, pendeta, ini urusan dengan telinga. Jadi pergi di situ. Sampai di situ periksa, pendeta, ini telinga kiri. Jadi pergi situ. Sampai di situ periksa, aduh pendeta, ini genderang telinga kiri. Jadi makin mengerucut ke satu hal kan? Fokus. Bagaya. Kerja-kerja TikTok lagi. Jangan begitu. Fokus. Tapi mungkin orang di Freeport kan perusahaan besar ini pasti fokus saya. Saya lihat saudara juga ragu ini. Sudah tinggal 5 menit. Jangan marah, cepat-cepat. 4. 1, tujuan Tuhan. 2, 3, belajar dari orang lain. 4, 5, melakukan hal yang berguna. Sama-sama, 1, 2, 3. Saya langsung contoh saja. Tidak usah tiru di gereja saudara. Karena di gereja yang saya pimpin saya kasih tahu. Panitia yang urus ini ulang tahun gereja ini. Tidak usah sibuk dengan bola voli, tidak usah. Tarik tambang, tidak usah. Lari karung, tidak usah. Apalagi makan kerupuk itu, tidak usah. Lakukanlah lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah itu bermanfaat. Itu bermanfaat itu. Lomba berkhotbah antar pemuda bermanfaat. Lari karung. Siapa yang dulu mau ikut kemerdekaan dia tidak perang, dia hanya lakukan hal yang berguna. Kalau mau berdampak tuh bagi bangsa. Amin. Kedua, saya kasih tahu ini penyanyi-penyanyi di gereja yang saya layani. Orang semua hafal, saya pun pesan. Saya bilang, kamu yang mau menyanyi, dengar baik-baik. Sedapat-dapatnya kurangi itu. Kurangi. Bila perlu tiadakan. Menyanyi itu khotbah berirama, betul. Supaya orang mendengar apa pesannya. Jadi dia kasih tahu di orang, betul atau tidak? Nah kalau lagu 5 menit, 4 menit habis di pam 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 pam, dum dum dum. Arti apa itu? Tidak ada arti itu. Kalau saudara menyanyi bahasa Inggris, tulis dia punya arti di situ. Atau sebelum menyanyi jelaskan ini lagu apa ini. Karena kami semua di sini, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja susah. Saudara, I don't know why Jesus. Lakukan yang berarti supaya punya dampak toh. Pam 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 pam, dum dum dum. Tidak ada arti. Sedapat-dapatnya hilangkan. Kalau lagu sampai 5 menit, 4 menit habis di Oke, 2 menit terakhir. Pertama tadi apa tadi? Tujuan Tuhan. Kenapa beta tanya-tanya ulang? Jangan sampai pulang sebentar, ada orang tidak datang terus saudara bilang, rugi tadi tidak ikut ibadah. Kenapa? Pendeta Yandi khotbah mantap. Oh betul, dia bilang apa? Nggak tahu. Pokoknya katoran katau, senang. Tapi hafal toh. Pertama tadi apa? Yang kedua dilengkapi dengan? Ketiga apa? Belajar dari orang lain. Keempat apa? Yang kelima apa? Melakukan hal yang berarti. Keenam, terakhir. Keenam, ini sebenarnya efek. Ini sebenarnya harus taruh di pertama, tapi
5 ini kalau sudah dilakukan, maka yang keenam ini yang sendirinya akan muncul, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama, 1, 2, 3. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spirit. Orang yang spiritualitas bagus, ada sampah di situ, ada sampah. Dia langsung angkat. Dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam itu pas ada sampah. Dia bilang, Om Kris, pas beta angkat foto Jo. Foto habis dia upload baru tulis. Kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan. Itu dia punya. Spiritualitas. Supaya dia kerja saja toh. Bukan rajin pada waktu mau pemeriksaan. Sampai tidak pulang-pulang. Pemeriksaan. Di sini siapa yang biasa periksa-periksa? Itu kerja saja. Karena dari sini tuh keluar. Dari dalam itu. Nah, landasan teologis itu yang kita taruh di sini. Yang keluar tuh etika. Perjumpaan antara teologi dan etika. Itulah spiritualitas. Kita ini kasih hilang toh. Hanya karena FB Pro. Orang celaka dan tidak tolong. Siaran langsung. Hai guys. Ada yang jatuh di sini guys. Motor ini guys. Habis siaran langsung guys mati. Langsung mati. Ada yang FB Pro. Halo guys. Saatnya saya menggoreng telur. Ini di dapur saya guys. Padahal DP dapur kotor. Ya saudara-saudara, di dalam, di luar itu penting toh. Nah, itu akhirnya. Woi, mantap waktu pas. Pertama tadi apa? 2 dilengkapi dengan. Yang ketiga, belajar dari orang lain. Keempat, yang kelima, dan yang keenam dengan sendirinya, kedewasaan spiritual. Mari kita berdoa. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.